Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam hidup ini kadangkala kita menjumpai sesuatu yang kita sebut dengan nama ragu-ragu. Nah, ragu-ragu ini adalah sesuatu yang normal dan sehat-sehat saja. Selama ragu-ragu ini kemudian tidak membelenggu Anda. Nah, sahabat, ternyata ragu-ragu dibutuhkan juga dalam kehidupan. Kenapa dibutuhkan? Karena ragu-ragu ini dapat mencegah seseorang melintasi batas garis antara kepercayaan diri dan sombong. Maka kadangkala manusia hidup perlu mengalami yang namanya ragu-ragu. Akan tetapi sahabat, ragu-ragu ini kemudian jangan sampai mensabotase diri Anda untuk melakukan sesuatu yang besar, untuk melakukan sebuah karya, untuk menciptakan sebuah karya hebat dalam diri Anda. Maka sahabat, ada 8 langkah agar Anda tidak sampai tersabotase oleh yang namanya ragu-ragu. Langkah yang pertama sahabat, ini yang disebut dengan stop making excuse. Jadi ketika Anda ingin membebaskan diri Anda dari keraguan-raguan, maka yang pertama yang bisa Anda lakukan adalah stop making excuse. Berhentilah menciptakan alasan-alasan. Kadangkala Anda terlalu rajin, terlalu kreatif dalam menciptakan alasan. Sementara alasan-alasan inilah yang kemudian akhirnya melahirkan keraguan, dan keraguan. Jadi ada kalanya Anda stop, berhenti menciptakan alasan-alasan. Jika alasan-alasan dasar sudah terpenuhi, maka Anda tidak perlu lagi menciptakan alasan-alasan tambahan. Yang kedua sahabat, adalah beware of your close circle. Jadi dalam hidup ini Anda harus berhati-hati dengan yang namanya orang-orang terdekat. Nah, orang-orang terdekat ini kadangkala mematahkan semangat Anda atau mematahkan kepercayaan diri Anda. Jadi kadangkala Anda harus berhati-hati dengan orang-orang di sekitar Anda, siapapun itu namanya, apakah itu sahabat Anda, saudara Anda, atau bahkan mungkin tetangga Anda, siapapun yang ada di sekitar Anda, maka Anda harus berhati-hati. Kadangkala orang-orang terdekat adalah orang-orang yang bisa mematahkan semangat Anda, kepercayaan diri Anda. Jadi hati-hati bukan berarti kemudian Anda mengabaikan. Jadi cukup ketika Anda ingin mendengarkan masukan-masukan, saran-saran, sewajarnya saja. Kemudian yang ketiga sahabat, raise your self-awareness. Untuk mematahkan keraguan-raguan dalam diri Anda, untuk menghilangkan keraguan dalam diri Anda harus menemukan yang disebut dengan motivasi diri Anda. The best motivator is on your heart. Jadi motivator terhebat itu sebetulnya ada di diri Anda, gitu ya. Maka kalau memang Anda mengalami keraguan-raguan, gitu ya, misalnya Anda munculkan motivator dalam diri Anda agar Anda bisa meraih kesadaran diri. So, raise your self-awareness. Kemudian sahabat, Anda kadangkala harus mempraktekkan yang disebut dengan self-compassion. Anda itu kadangkala harus menyayangi diri Anda sendiri, gitu ya. Jadi selama ini Anda mungkin bisa menyayangi orang lain, bisa menyayangi orang-orang di sekitar Anda, tapi kadangkala Anda melupakan rasa sayang diri Anda terhadap diri Anda sendiri. Jadi dalam menghilangkan keraguan-raguan, ada kalanya Anda harus berusaha untuk menyayangi diri Anda sendiri. Bagaimana caranya agar Anda bisa mempraktekkan rasa sayang Anda kepada diri Anda sendiri selama tidak menciptakan diri Anda menjadi seorang yang egois. Kemudian sahabat, yang kelima adalah stop asking validation.
Untuk menghapus keraguan-raguan dalam hidup Anda, maka ada kalanya Anda stop untuk melakukan validasi. Maksudnya apa? Maksudnya sahabat, kadangkala ketika kita punya sebuah rencana, sebuah keinginan gitu ya, sebuah program, kadangkala kita itu terlalu banyak bertanya kepada orang lain. Contoh misalnya Anda mau beli baju aja, misalnya Anda bawa sahabat 3 orang ya. Gimana nih baju yang ini? Cocok nggak buat aku misalnya gitu. Udah tanya dengan sahabat yang satu, tanya sahabat yang kedua, gimana dengan baju ini? Cocok nggak sih sama warna kulitku? Kemudian tanya lagi sama sahabat yang ketiganya, gimana baju ini? Kira-kira harganya pas nggak sih dengan kualitasnya misalnya gitu. Jadi kadang-kala dalam diri Anda, dalam hidup kita itu terlalu banyak melakukan validasi. Kalau Anda misalnya jadi seorang panitia misalnya, anggota panitia tertentu misalnya, kemudian tiba-tiba ada sebuah kegiatan, contoh sederhananya adalah memasang panggung. Kadangkala Anda terlalu banyak bertanya kepada orang lain, kira-kira panggungnya menghadap kemana nih? Kira-kira miringnya kemana misalnya? Audiensnya nanti posisinya di mana? Anda terus bertanya ke orang lain, bahkan sampai panggung itu rapi pun pasti tetap akan ada orang yang memberikan masukan. Harusnya panggungnya nggak di sini, gitu ya. Jadi ada kalanya Anda harus stop melakukan validasi. Boleh Anda bertanya kepada orang lain, tetapi jangan kemudian pertanyaan-pertanyaan ini membuat diri Anda menjadi seorang yang peragu. Sahabat, yang keenam adalah untuk menghilangkan keraguan, yang bisa Anda lakukan adalah don't talk about your plan with the others gitu ya. Jadi kadangkala sahabat, kita itu kan ketika punya rencana kita udah sounding ya, udah sampaikan ke orang-orang di sekitar kita. Aku nanti punya rencana begini. Aku punya rencana akan melakukan ini gitu ya. Ada kalanya sahabat, Anda itu berlatihlah untuk tidak selalu mengekspos rencana Anda. Kenapa? Karena hasil penelitian menyatakan bahwa ketika rencana Anda itu terlalu sering diekspos, terlalu sering diinformasikan kepada orang lain, sebetulnya orang dengan tipe ini itu akan mengurangi motivasinya untuk meraih rencana itu. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa dia sudah meraih setengah dari keberhasilan. Maka ini akan memupuskan semangat. Jadi tidak semua hal kemudian harus Anda ceritakan kepada orang lain. Dan yang ketujuh sahabat, trust your value. Untuk menghilangkan keraguan dalam diri Anda, percayalah dengan nilai diri Anda. Kalau Anda harus menunggu orang lain untuk percaya kepada diri Anda, ini sayang sekali. Seharusnya Anda mempercayai bahwa diri Anda itu punya nilai, selama tidak melewati batas kepercayaan diri dan kesombongan. Jadi percayalah bahwa Anda itu punya nilai. Dan yang kedelapan, yang terakhir adalah start shipping. Ada istilah dalam dunia manajemen, mulailah pengiriman gitu ya. Jadi kalau Anda tidak pernah memulai pengiriman, ya, Anda selalu menunggu dalam kondisi sempurna, ya, maka sebetulnya nobody's perfect. Tidak ada manusia yang sempurna ya, kecuali memang Rasul kita, Nabi kita. Secara umum kita punya banyak kekurangan, maka start shipping. Jadi mulailah pengiriman kalau dalam dunia manajemen. Artinya apa? Lakukanlah. Jangan menunggu kesempurnaan baru Anda melakukan. Sebab sesempurna apapun Anda, ketika melakukan sesuatu pasti akan mendapatkan kritikan dari orang lain. Sebagai penutup sahabat, ada satu hal yang menarik yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika Anda ragu-ragu untuk melakukan sesuatu sahabat, saran saya, lakukanlah. Kenapa? Karena di tengah keraguan itu, setengahnya adalah keraguan, setengahnya lagi adalah peluang Anda untuk belajar. Kecuali Anda memang tidak mampu, maka tolaklah.
Tapi selama Anda masih ragu, lakukanlah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.